ada stigma bahwa beasiswa ini hanya untuk orang yang tidak mampu. Apakah stigma ini benar, Mas Helmi? Silakan. Salah kan menurut saya. Karena hanya kan ya. Karena beasiswa itu memang kalau dari segi persentase memang ada persentase untuk yang tidak mampu. Cuma yang untuk yang berprestasi dan lain-lain itu banyak sekali. Oke, sama halnya dengan kasus-kasus yang saya ungkap di awal tadi, Mas Helmi. Jadi ada banyak figur yang mereka tidak berketerbatasan finansial, tapi mereka punya effort yang maksimal untuk mendapat beasiswa. Karena beasiswa notabene bukanlah sesuatu yang khusus diperuntukkan untuk mereka yang tidak mampu. So, bisa kita sebut bahwa siapapun kita, apapun background finansial yang kita miliki, kondisi status sosial yang kita miliki, kita punya hak yang sama untuk mendapatkan akses beasiswa. Apakah itu bisa dibenarkan, Mas Helmi? Benar. Oke, baik Mas Helmi. Selanjutnya, Mas Helmi akan saya berikan ruang yang penuh, ruang yang utuh, kesempatan yang penuh untuk membagi tips dan trik meraih beasiswa di dalam negeri. Mas Helmi siap dengan presentasinya? Oke, siap. Ini langsung kasih untuk yang ada di dalam negeri aja ya? Oke, kita fokus ke di situ dulu, Mas Helmi. Nanti akan kita diskusikan beberapa saat, baru kita nanti mungkin akan melanjutkan level diskusi kita. Gitu. Oke, Mas Helmi, kita fokus dulu ke bagaimana tips dan trik meraih beasiswa di dalam negeri. Siap, Mas Helmi? Oke, kesempatan saya berikan seutuhnya untuk Mas Helmi. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan berusaha untuk menjelaskan pertama. Ini bisa share screen saya masuk nih. Sudah masuk. Tips and trik beasiswa di dalam negeri. Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan bukan masing-masing keseluruhan beasiswa ya. Jadi di beasiswa sebenarnya ada banyak. Kalau di daftar mungkin ada 100-an lebih kayak gitu di dalam negeri sendiri. Halo Pak Agil? Ya, silakan Mas Helmi. Ini suaranya jelas? Jelas. Bisa dilihat di screen saya? Ya, bisa? Sudah keluar, Mas. Ya, sudah keluar. Oke. Nah, sebenarnya dari seluruh beasiswa ini totalnya ada banyak sekali, ada lebih dari 100-an yang dalam negeri maupun di luar negeri juga banyak. Masing-masing negara, kalau masing-masing negara itu punya 10, dikalikan 10 negara sudah 100. Dan ada lebih dari 100 negara, berarti nanti akan ada 100 lebih beasiswa. Nah, ini itu tipsnya, sebenarnya saya rangkai ini kayak doa sabu jagat aja. Satu tips untuk semuanya, kayak gitu. Nah, di beasiswa sebenarnya pertama kali tips saya adalah memilih kampus yang oke. Karena kampus ini akan menentukan jenis beasiswa yang tersedia. Beasiswa yang ada di ITS sama ITB itu beda. Beasiswa sama yang ada di ITS sama UB itu beda biasanya. Karena masing-masing beasiswa, misalkan lembaganya Bank Indonesia, itu biasanya kalau teknik itu menyasarnya hanya di ITB, ITS, dan kampus-kampus teknik yang grade-nya tinggi. Dan beasiswa untuk bahasa dan sebagainya itu biasanya menyasar semua kampus yang unggulan kayak gitu, 20 besar di Indonesia. Dan itu tips yang pertama adalah kampusnya yang bagus dulu. Menurut saya usahakan itu yang bagus dulu. Sebenarnya ada beasiswa itu yang di semua kampus itu ada, kayak nama bidik misi dan lain itu ada. Beasiswa kampus masing-masing itu mengeluarkan. Cuman akan lebih terbuka lebar ketika kita di kampus yang ternama. Yang kedua, memilih beasiswa yang pas. Jalurnya pas. Jadi ada identifikasi dan paling mudah itu masuk di jalur beasiswa yang mana. Ada yang jalur kurang mampu, ada yang beasiswa berprestasi, ada yang beasiswa iklan tandingan dan lain sebagainya. Yang kurang mampu ini ada beasiswa bidik misi atau sekarang yang diubah menjadi KIP kuliah. Yang kuotanya itu hampir 1 juta lebih mahasiswa. Jadi orang-orang yang tidak mampu nggak usah khawatir gitu. Pasti di S1 nanti dapat beasiswa. Kalau menurut datanya seperti itu.
Pun di ITS menurut pengalaman saya, beasiswa tidak mampu, ini untuk yang tidak mampu ya, itu sisa-sisa. Bahkan dulu saya pernah mau mendapatkan bidik misi, karena dulu saya sebenarnya melamar bidik misi, cuma di tengah jalan untuk memutuskan untuk pindah ke beasiswa yang lain. Di ITS itu sampai memutuskan beasiswa itu sulit gitu, karena dia di kampusnya itu juga sulit mencari orang-orang yang mau dikasih beasiswa kayak gitu. Nah, untuk yang beasiswa berprestasi, yang berprestasi ini banyak, ada beasiswa PPA, prestasi akademik, dan sebagainya. Terus ada beasiswa Bank Indonesia, BUMN, beasiswa unggulan, dan sebagainya. Ini jumlahnya banyak, dan yang mendaftar, kalau sepengetahuan saya itu sedikit. Di ITS itu sedikit. Saya nggak tahu di yang lain, kayak gitu. Bank Indonesia ini juga ada di kampus-kampus yang istilahnya IAIN dan lain sebagainya. Jadi nggak hanya di kampus besar aja. Cuman pasti ada di kampus besar gitu. Nah, ini syaratnya biasanya IPK. Kalau IPK itu kayak nilai kita. Nilai kita itu di atas, biasanya di atas 3. 3 itu kalau nilai rapor ya 7 lah. Di atas 7, 7 ke atas sudah dapat beasiswa gitu. Nah, biasanya yang menjadi kendala adalah mindsetnya. Wah, IPK aku cuma segini. Ini kayaknya saingannya banyak. Kalau aku daftar, biasanya ini nggak masuk deh. Gitu. Akhirnya banyak sekali orang-orang yang nggak daftar. Padahal kuota beasiswanya misalkan 100, itu yang daftar 50-an gitu. Atau persaingannya jadi kurang ketat di situ. Gitu. Nah, ini bisa dimasuki. Kalau masalah beasiswa, semua itu bisa. Yang tidak mampu itu jalurnya ketambahan yang tidak mampu. Gitu. Ada poin plus kalau di Indonesia. Di Indonesia itu salah satu yang istilahnya kayak menomorsatukan orang-orang tidak mampu. Kalau di luar negeri kayak di Taiwan ini nggak ada persyarat tidak mampu. Ya beasiswa nggak memandang orangnya dikasih beasiswa. Gitu. Nah, yang ketiga yaitu waspada sama timeline. Timeline beasiswa masing-masing beasiswa ini beda. Ada Bank Indonesia, Bank BRI dan lain sebagainya. Habis itu perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Beasiswa kampus itu ada timelinenya, misalkan apply Januari, Februari, dan sebagainya, itu harus teman-teman harus bisa mensubmit syarat-syarat sesuai dengan timeline kayak gitu. Yang kedua adalah pahami syarat dan ketentuan. Ada berbagai jenis beasiswa menawarkan syarat dan ketentuan yang berbeda kayak gitu. Kalau beasiswa saya dulu, sebenarnya saya dulu itu event saya kuliah di ITS, asal beasiswa, pemberi beasiswa itu dari Thailand kayak gitu. Jadi ada perusahaannya Thailand, semacam pertamina Thailand gitu, ngasih beasiswa anak Indonesia 25 orang. Nah, saya termasuk salah satu yang memenuhi kualifikasi. Nah, itu ada kalau di syarat dan ketentuannya saya, tidak ada pengabdian, tidak ada apapun, itu hanya memenuhi CSR, akhirnya saya masuk kayak gitu. Teman-teman juga harus waspada atau istilahnya memahami benar bahwa kadang-kadang beasiswa itu dia menawarkan beasiswa yang besar untuk orang-orang yang terpilih. Cuman setelah lulus harus mengikuti rekrutmennya perusahaan tersebut. Gitu. Ada banyak sekali, itu misalkan Sinarmas, bank-bank ternama itu biasanya menawarkan beasiswa. Syarat ketentuannya juga mungkin teman-teman perhatikan kayak gitu. Nah, ini ada beasiswa spesifik sebenarnya bagi Nusa, ini beasiswa aktivis. Besarannya, kalau kita ngomong besarannya mungkin 1 jutaan ya, untuk uang saku per bulan dan lain-lain gitu. Biasanya itu dipisah-pisah juga. Nanti masuknya di syarat dan ketentuan. Biasanya beasiswa itu, dia itu ada yang uang, selama 1 semester dikasih 50 juta kayak gitu. Terserah mau kamu gunakan untuk apa kayak gitu. Ada juga beasiswa itu yang dipilah-pilah, artinya setiap bulan itu mendapatkan uang kos, mendapatkan uang les, mendapatkan uang buku, uang skripsi, terus uang saku tersendiri. Nah, tapi jumlahnya itu per bulan. Misalkan per bulan itu dikasih rincian berapa, dikasih masing-masing per bulan. Ada juga seperti itu, ada yang dikasihkan per semester, ada yang kalau BU itu kalau nggak salah per tahun. Jadi dia setiap tahun dikasih berapa, 70 juta, terserah mahasiswanya di-manage untuk apa aja, kayak gitu. Nah, itu. Ini kalau beasiswa, ada beasiswa tersendiri, ini beasiswa aktivis. Beasiswa aktivis ini yang istilahnya ada kan. Kalau beasiswa itu prestasi misalkan IPK-nya di atas 3.
kalau aktif di sini biasanya kan IPK-nya di bawah 3 dan sebagainya. Nah, itu tapi dia karena dia aktif di kampus bisa ngambil beasiswa Bakti Nusa gitu. Ada pendaftaran atau program beasiswa unggulan. Nah, beasiswa unggulan ini dulu kayaknya jumlahnya yang paling besar gitu. Dan teman-teman saya yang apply itu langsung keterima gitu loh. Kalau di ITS dulu, kalau di yang lain-lain saya kurang tahu. Tapi sepengalaman saya ini peluangnya juga gitu. Ada Genbi Generasi Baru Indonesia, ini dari Bank Indonesia. Terus ada Jarum Beasiswa Plus, ada beasiswa D3. Nah, kalau yang Sinarmas ini, misalkan ini kan ada beasiswa Sinarmas ini ya. Nah, beasiswa Sinarmas, nah ini contohnya beasiswa yang ikatan dinas ya, gitu. Misalkan ketika kalian dibeasiswai dengan uang yang banyak dari perusahaan, kalian adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang hebat kayak gitu. Nah, setelah lulus kalian diwajibkan untuk bekerja di Sinarmas gitu. Untuk orang-orang yang menginginkan karir di profesional nggak apa-apa kayak gitu. Ketika kalian passion itu mungkin menjadi chance yang sangat gede untuk memperoleh beasiswa di perusahaan-perusahaan itu gitu. Oke, itu. Tetapi nanti ketika kalian orientasinya akademik, setelah S1 pengen S2, kalian harus menentukan istilahnya menghindari beasiswa yang ikatan dinas, tapi pilih ke beasiswa yang lain. Sebenarnya banyak sekali jenis beasiswanya. Tipsnya ya 4 ini ketika teman-teman terapkan di kuliah nanti, apapun beasiswanya, insya Allah nanti bakalan lancar ya, terpenuhi. Ada syaratnya, ada ketentuannya, diperhatikan apa-apa yang menjadi syarat, timelinenya diperhatikan, masuk di jalur yang pas, itu insya Allah dapat kok. Kalau beasiswa aja loh ya. Oke, ini slide ini mungkin saya gambarkan untuk beasiswa yang dalam negeri. Nah ini, ini saya jelaskan sekalian. Ada apa dengan beasiswa? Ada sih kendalanya di saya itu ada. Ini kendala atau kekhawatiran. Ini ya kalau yang dalam negeri bukan berarti nilai akademik. Ada yang beasiswa yang mengacu nilai akademik, ada yang enggak gitu. Kalau kalian disyaratkan di atas 3, nilainya di atas 7, itu silakan diambil. Kalau yang di bawah 7 tapi kalian aktif, ya ambil beasiswa yang orientasinya bukan akademik, yang orientasinya aktivis dan sebagainya. Ada merasa kurang pintar gitu ya, merasa idiot. Wah, Mas, aku bukan orang yang pintar dan sebagainya. Wah, karena kebanyakan orang bermindset seperti itu, akhirnya banyak orang akhirnya pemberi beasiswa juga bingung. Dia mengasih beasiswa tapi yang daftar kurang antusias gitu. Nah, dulu itu pengalaman saya, ada teman saya yang dapat sampai 3 beasiswa dalam satu waktu ya, karena banyaknya beasiswa dan dia itu tahu peluangnya gitu. Diambil lagi. Pengawasan beasiswanya di kampus biasanya juga kurang ketat. Akhirnya dia dapat 3 beasiswa. Sebenarnya 1 beasiswa pun cukup. Ya, yang kedua beasiswanya untuk orang miskin. Ini biasanya orangnya satu merasa kaya. Kalau dia merasa kaya ya udah, dia finansialnya cukup support dari orang tua, nggak apa-apa. Atau dia ngambil beasiswa yang bukan jatahnya orang miskin. Banyak. Kalau presentasi ya 60-40 itu untuk beasiswa orang miskin yang digelontorkan pemerintah, dan pemerintah kan banyak. Atau yang 60 ini adalah beasiswa yang tidak terikat dengan kemampuan finansial. Terus merasa terlalu miskin sehingga tidak lanjut kuliah juga ada. Wah, ini kayaknya aku meskipun dapat beasiswa tetap kurang dan sebagainya. Akhirnya dia tidak melanjutkan kuliah, itu juga banyak. Ini biasanya mindsetnya orang-orang desa. Nah, kaya atau miskin sebenarnya itu di beasiswa itu ada ketentuannya. Misalkan penghasilan orang tua berapa dibagi jumlah orang yang ada di keluarga itu, terus hasilnya berapa,
Kalau di bawah itu disebut kurang mampu, kalau di atas itu disebut mampu. Itu ada. Yang kedua, yang ketiga, ya ini tadi disinggung sama Pak Agel, pentingnya studi lanjut. Banyak ilmu itu banyak rezeki, banyak kawan, banyak berkawan dengan profesor-profesor di luar negeri, di dalam juga ada gitu. Memperkaya wawasan karena duniamu adalah sebatas apa yang kamu tahu. Kamu tahu buku bahasa Inggris ya Kak. Ya yang bisa kamu baca ya buku bahasa Inggris. Apalagi yang kamu tahu itu buku-buku bahasa Indonesia, ketika di luar negeri juga repot karena yang kamu tahu buku bahasa Indonesia di sini juga bukunya bahasa Inggris semua kayak gitu. Itu sih. Yang keempat itu ketika orang tua tidak merestui, teman-teman harus bisa meyakinkan, istilahnya teman-teman kayaknya yang SMA ini sudah istilahnya bisa memaparkan sesuatu, menentukan sesuatu yang menjadi jalannya. Jadi teman-teman harus bisa meyakinkan kepada orang tua bahwasanya ketika mau kuliah dan sebagainya, ini adalah jalanku. Jurusan yang kupilih misalkan kedokteran dan sebagainya, kalau mau kedokteran ya sungguh-sungguhlah biar ketika teman-teman yakin, orang tua juga ikut yakin. Yang kedua adalah berdoa untuk apa ya, berdoa untuk meyakinkan orang tua. Untuk beasiswa dalam negeri itu. Oke, terima kasih Mas Helmi. Mas Helmi, sebelum dilanjutkan ke bahasan ini semakin menarik ya, saya ingin mempersilahkan untuk anak-anak yang punya selama berjalannya diskusi ini atau selama pemaparan materi dari Mas Helmi ada pertanyaan, boleh silakan, daripada lupa boleh diketikkan di kolom komentar ya, di akun kalian masing-masing. Mas Helmi, saya tertarik dengan beberapa hal yang Mas Helmi sampaikan. Merasa kaya adalah salah satu pola pikir yang salah sehingga mereka tidak dapat mengakses beasiswa. Saya juga ada pengalaman ini, Mas Helmi. Saya tertarik dengan fakta yang diungkap oleh Mas Helmi bahwa kebanyakan kampus itu sekarang justru malah lebih banyak lowongan beasiswa daripada mereka yang mau melamar. Saya pernah mengalami kondisi yang demikian, Mas, waktu saya kuliah. Berarti kondisi itu juga masih terjadi hari ini. Dulu waktu saya kuliah, saya melamar beasiswa untuk prestasi. Di tahun pertama saya dapat, di tahun kedua saya nggak dapat. Kemudian kalau saya merasa kaya dan waktu itu saya ya udah menyerah dengan keadaan itu, mungkin saya juga nggak akan mendapat beasiswa. Tapi saya coba untuk mencari info lebih lanjut bagaimana saya bisa mendapat beasiswa lain. Ternyata saat saya datang ke biro beasiswa yang ada di kampus, ternyata kampus punya banyak sekali daftar beasiswa yang belum dilamar oleh mahasiswa. Sehingga seminggu kemudian saya dapat beasiswa di lain jalan. Nah, kalau fakta waktu saya 10 tahun yang lalu saya alami dan sekarang masih ada lagi, berarti ada kesempatan untuk semua siswa-siswi SMA Surya Buana Malang saat nanti Anda atau kalian semuanya menempuh studi di perguruan tinggi, kalian punya celah, punya jalan yang luas untuk mendapat beasiswa. Walaupun kalian tidak berbackground lemah dalam ekonomi atau status sosial, kalian punya hak yang sama untuk mengakses beasiswa. Seperti itukah Mas Helmi? Mas Helmi, saya ada pertanyaan terkait dengan paparan kalian dan setelah ini paparan Mas Helmi, dan setelah ini saya akan juga menyampaikan atau membacakan beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh siswa. Pertanyaan saya, Mas Helmi, saya nih, misal nih ya, saya di orang awam atau mahasiswa yang awam, saya nggak ngerti tentang beasiswa, tetapi saya pengen dapat beasiswa. Bagaimana cara saya pertama dapat informasi yang utuh atau yang banyak tentang beasiswa? Silakan Mas Helmi dijawab. Kalau di kampus atau ini ada beberapa jalur sih. Sebenarnya ketika kita secara individu sendiri itu bisa mencari daftar beasiswa di website. Searching sekarang itu ada mesin pencari yang namanya Google Chrome. Nah, di Google Chrome ini bisa diketikkan daftar beasiswa apa aja yang
ada di kuliah, nah itu bisa dicari di websitenya masing-masing gitu. Itu pertama. Yang kedua itu di Kesma, biasanya kesejahteraan mahasiswa. Jadi teman-teman kalau di kampus dan sebagainya itu ada bagian sendiri, misalnya ada BEM-nya yang ngurusi tentang beasiswa, itu pusatnya di Kesma. Tanya aja, misalkan kalian butuh, teman-teman butuh beasiswa, tanya aja. Atau kalau pengen iseng ya tanya aja, ada beasiswa enggak. Menyambung tadi yang merasa kaya tadi, biasanya kan ada beasiswa dari lembaga zakat. Misalkan itu Basnas. Mindsetnya, oh ini Basnas dan sebagainya, ini untuk orang miskin ini. Enggak. Dompet duafa, kadang-kadang itu dompet duafa pun sebagai lembaga zakat, dia itu mengeluarkan beasiswa itu enggak hanya untuk orang miskin. Tapi kalau di asnafnya lembaga zakat itu namanya ada fisabilillah. Orang-orang yang belajar dan sebagainya, even dia dari keluarga yang kaya, itu dia itu tetap masuk asnaf ini, golongan penerima zakat fisabilillah ini. Makanya itu ketika Basnas buka, ya udah kadang-kadang itu enggak, ya memang kadang-kadang prioritas untuk orang yang nggak mampu, tapi orang yang kaya dan sebagainya itu boleh, itu hak kalian beasiswa yang dikeluarkan oleh lembaga itu. Gitu. Oke, thank you Mas Helmi. Saya ingin menggarisbawahi ini. Jadi beasiswa tidak melulu tentang atau tidak hanya diperuntukkan oleh kepada kalian yang memiliki keterbatasan finansial. Beasiswa terbuka untuk siapapun dan kuota beasiswa melimpah sedangkan pelamarnya terbatas. Sehingga saya bisa katakan kepada kalian semuanya, manfaatkan celah ini, manfaatkan peluang ini untuk mendapatkan beasiswa saat kalian nanti kuliah. Asal satu hal, kalian tidak merasa kaya. Gitu. Mas Helmi, menarik. Kita akan melanjutkan diskusi ini. Kalau saya lihat background studi dari Mas Helmi ini kuliah S1-nya di Indonesia, kuliah keduanya di luar negeri, di Taiwan. Apakah Mas Helmi juga dapat beasiswa untuk studi lanjutnya di Taiwan ini, Mas Helmi? Iya, dapat beasiswa. Good. Kalau gitu saya ingin Mas Helmi nge-share, membagi ke kita semuanya bagaimana tips dan trik dari pengalamannya Mas Helmi mendapatkan beasiswa luar negeri. Silakan Mas Helmi. Kalau beasiswa luar negeri, sebentar ya, saya ada slide dulu, sekilas aja, baru saya jelaskan. Oke, sambil menunggu slide dari Mas Helmi, saya ingatkan juga untuk siswa-siswi SMA Surya Buana Malang yang saat ini join di Zoom meetingnya SMA Islam Surya Buana Malang. Jika kalian punya pertanyaan, dan saya yakin kalian punya pertanyaan karena diskusi ini menarik untuk kalian, boleh dituliskan di kolom komentar, ya. Atau nanti saat ada sesi tanya jawab, silakan open mic dan saya persilahkan kalian untuk bertanya. Oke, Mas Helmi sudah siap dengan presentasinya? Iya, di season yang kedua ini. Nah, untuk tips dan beasiswa luar negeri, ini perbedaan yang mencolok antara beasiswa luar negeri dan beasiswa di dalam negeri adalah kalau di dalam negeri itu banyak sekali beasiswa yang untuk kurang mampu dan sebagainya. Itu kan ya. Bidik misi kuotanya sekarang itu dinaikkan menjadi 1 juta orang. Nah, kalau di dalam negeri seperti itu, gitu kan. Mindset, sehingga karena ini banyaknya beasiswa tidak mampu, mindsetnya orang-orang di Indonesia kadang-kadang itu beasiswa, wah ini beasiswa hanya kadang dominan untuk orang yang tidak mampu. Beasiswa itu cenderung untuk yang tidak mampu, gitu kan mindsetnya. Nah, kalau di luar negeri itu, saya dulu masuk ini beasiswa ini itu tidak ditanyai apakah kamu dari orang yang tidak mampu ataukah kamu dari orang yang sudah kaya, kayak gitu. Jadi ya kalau di luar negeri itu lebih dilihat ke background pendidikannya, skillnya di akademik, dan ketertarikan profesor dengan kita. Gitu. Untuk tips dan triknya itu yang pertama, nah beasiswa luar negeri ini mempunyai syarat yang lebih detail, lebih komprehensif, artinya menyeluruh, berkaitan langsung dengan karir, keamanan dan kesehatan, passion dan cita-cita. Gitu.
Nah, yang pertama adalah memilih negara tujuan dan universitas. Ini memilih negara yang terbaik kayak gitu. Pastikan teman-teman nanti ini semoga banyak yang diterima nanti ke luar negeri kayak gitu. Memilih negara yang misalnya pengelompokannya sekarang kan ada pengelompokan negara berkembang, ada pengelompokan negara yang masih miskin dan pengelompokan negara yang sudah maju. Nah, teman-teman istilahnya cari pengelompokan negara itu, misalkan teman-teman pilih dari bagian ini, pilih negara yang terbaik kayak gitu. Kayak US, Jerman, kalau di Asia ya Jepang, Taiwan salah satunya, Cina, Cina itu Cina daratan atau Cina yang lainnya kayak gitu. Teman-teman harus bisa menentukan, atau Malaysia, Singapura kayak gitu. Nah, teman-teman pilih negara yang memang sudah maju. Kalau negara sudah maju itu dari segi keamanan itu sudah terjamin, dari segi sistem kesehatan sudah bagus, dari segi lingkungan itu juga sudah menjamin. Jadi ketika kalian datang di negeri itu kalian sudah aman kayak gitu. Nah, ini memilih negara tujuan dan universitas, memilih negara yang terbaik. Nah, lalu yang kedua adalah memilih universitas yang terbaik. Ini teman-teman acuannya kalau menurut saya paling pas itu GS World Ranking gitu. Jangan sampai teman-teman milih kampus di luar negeri tapi peringkat kampusnya itu di bawah kampus di Indonesia. Kampus di Indonesia itu kayaknya paling tinggi itu peringkatnya UI, UGM, ITB. Tiga kampus itu biasanya menduduki 400 dunia kayak gitu. Kalau teman-teman milih kampus di luar Indonesia, selayaknya teman-teman pilihlah yang lebih peringkatnya lebih gede dari 400 di Indonesia gitu. Misalkan di Malaysia ada universitas banyak. Jangan sampai teman-teman salah milih universitas. Sehingga teman-teman milih kuliahnya di Malaysia tapi universitasnya sebenarnya bagusan di Indonesia gitu. Itu untuk mencegah blunder kayak gitu. Karena teman saya juga ada yang blunder seperti itu ketika dia memilih di Korea, tapi ternyata peringkat universitasnya kalah dengan ITS. Gitu. Lalu cermati dalam memilih beasiswa, karena beasiswa ini di luar negeri itu juga hampir sama kayak di dalam negeri. Dia itu ada yang satu semester dikasih berapa, ada yang istilahnya uang kosnya sudah ditanggung, uang biaya kuliahnya sudah dinolkan, lalu dikasih uang saku, itu ada. Nah, cermati aspek keuangan, ada benefitnya, misalkan ini kampus sudah dibayari, tunjangan itu kesehatan, jaminan kesehatan sudah dibayari dan sebagainya, salarinya berapa, atau tuition fee-nya itu full atau parsial atau dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau di kampus ini masing-masing negara itu berbeda, Pak Gil. Kalau di Taiwan di kampus saya dan di mayoritas kampus itu beasiswa skemanya adalah dikasihkan sama universitas itu ada, sama dikasihkan sama prof gitu. Kita itu kayak semacam menduduki pusat penelitian. Nah, kita itu kayak semacam digaji sama prof. Selain itu kita juga dapat beasiswa dari kampus gitu. Nah, ini beda lagi sama yang di Jerman karena teman saya ini ada yang kemarin itu keterima di Jerman. Kalau di Jerman itu beasiswa kampusnya kayak semacam dia mendapatkan gaji gitu. Dia pun mendapatkan gaji misalkan di Jerman itu mungkin sekitar 40-an juta. Nah, nanti dipotong pajak berapa, sisanya untuk si mahasiswa tadi gitu. Beda-beda. Nah, ini teman-teman cermati skema beasiswanya. Ada juga beasiswa ke luar negeri tapi yang ngasih beasiswa adalah dalam negeri, misalkan LPDP gitu. Nah, LPDP kalau teman-teman itu ya cermati itu ada satu prasyarat yang biasanya membuat orang itu untuk enggan ngambil LPDP. Syarat itu adalah yaitu ketika dia sudah lulus dia harus kembali ke Indonesia. 2N+1. N itu tahun kuliahnya. Ketika kalian kuliah master di luar negeri selama 2 tahun, maka teman-teman nggak boleh keluar negeri lagi untuk sekolah selama dalam kurun waktu 5 tahun. Kayak gitu. Nah, itu salah satu yang memberatkan di LPDP. Untuk yang, nah ini nomor 2 itu cermati aspek perjanjian pasca kampus. Ini yang sekarang itu menjadi
topik pembicaraan itu ya itu LPDP itu. Makanya teman saya itu yang kuliah di Australia itu dia tidak memilih LPDP, dia lebih memilih untuk mendapatkan beasiswa yang lain. Karena setelah kuliah pengen berkembang di luar negeri gitu. Ada yang itu pilihan. Lalu memilih advisor, pilih advisor yang terbaik. Advisor itu kayak semacam pembimbing kalian di luar negeri kayak gitu. Jadi kalau di Taiwan ini kalian teman-teman misalkan nanti kuliah master itu langsung diterima di dalam naungan bimbingan salah seorang profesor kayak gitu. Nah teman-teman harus mengikuti polanya profesornya kayak gimana. Setiap hari penelitian dia itu pengennya kayak gimana, kerjanya kayak gimana, itu harus sesuai dengan profesornya gitu. Pembimbing lah kalau di S1 kayak gitu. Lalu memilih advisor yang punya kepribadian yang sesuai. Sering ini saya dengar bahwasanya gonta-ganti pembimbing, gonta-ganti profesor karena ada ketidaksesuaian kepribadian. Misalkan ada profesor itu sukanya workaholic, jadi mahasiswanya harus meneliti, harus perfect dan sebagainya. Ada yang biasa-biasa aja, ada yang mahasiswanya dibiarkan. Ini yang sekarang ini biasanya menjadi penghalang mahasiswa S3 untuk lulus gitu. Karena dia tidak mempunyai advisor yang pribadinya nggak sesuai gitu. Terus mencermati timeline beasiswa. Nah, beasiswa kayak beasiswa yang di Taiwan, di Eropa dan di Amerika itu kadang-kadang sama. Dan artian musimnya sama. Jadi beasiswa summer, spring, lalu winter itu periodenya biasanya mengikuti musim. Kalau di Malaysia, Singapura saya nggak tahu. Nah ini harus teman-teman harus cermati syarat-syarat apa aja yang ada di beasiswa itu, upload sesuai timeline. Gitu. Upload syarat-syaratnya sesuai timeline. Gitu. Itu aja. Nah ini kadang-kadang beasiswa luar negeri itu terlihat sangat mengerikan karena dia ada syarat TOEFL, terus perginya ke luar negeri ke tempat yang jauh dan sebagainya. Sehingga mindset orang-orang yang mau melamar beasiswa luar negeri itu biasanya, wah ini kayaknya aku nggak bisa deh, aku orangnya kurang terlalu pinter dan sebagainya, universitasku peringkatnya masih di bawah universitas yang lain dan sebagainya. Penghalang terbesar itu biasanya itu. Saya kemarin menemui, oh ternyata ada juga orang yang sadar mindset itu, akhirnya dia itu kayak semacam event dia itu kampusnya bukan kampus-kampus besar seperti UGM, UI, kampus-kampus yang ada di kota besar, event dia itu dari daerah kabupaten, misalkan Nganjuk di IAIN apa gitu, dia itu berani melamar beasiswa Taiwan gitu. Dengan PD-nya dan diterima kayak gitu. S2, S3 dia diterima di Taiwan kayak gitu. Memang ada peluang-peluang seperti itu gitu, yang harus dipahami.